Halo teman-teman dimanapun kalian berada, saya doakan semoga segala urusan kalian dapat dimudahkan. Amin. Kisah sedih ini pernah terjadi di tahun 2010 yang lalu. Dan kisah ini menimpa seorang gadis 17 tahun, seorang pelajar SMK yang harus kehilangan nyawanya di tangan pacarnya sendiri yang adalah seorang calon pendeta. Calon pendeta yang sangat diandalkan oleh bapaknya sendiri yang kelak akan menggantikan posisinya sebagai pendeta di sebuah gereja yang ada di Kecamatan Pare, Kediri, Jawa Timur. Kasus ini mulai terungkap dengan diawali ditemukan sosok tubuh manusia berjenis kelamin wanita tak bernyawa yang tergeletak di semak-semak kebun tebu yang posisinya tepat bersampingan dengan tembok besar sebuah gereja Kristen di Dusun Batu Ampal, Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kediri, Jawa Timur. Pencari kayu yang bernama sebut sajalah Pak Usman yang pertama kali melihat sosok yang belakangan diketahui bernama Sri Retnaning Tias alias Naning 17 tahun itu tercampakkan di dekat undukan tanah kebun kosong. Sebuah jeratan tali mikrofon terlihat jelas melingkar dan menyumbat jalur nafasnya. Selain itu Pak Usman juga menemukan sepasang sendal dan sebuah Alkitab yang sepertinya mencuat dari tas yang ia bawa. Pihak keluarga yang singkatnya dihubungi pasca penemuan tak kuasa menahan air mata atas kepergian Naning yang sungguh menyakitkan itu. Adik Naning yang bernama Muji dalam keterangannya seperti yang saya kutip dari liputan6.com mengatakan bahwa sang kakak di hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 sore minta izin untuk pergi ke gereja. Namun ada yang gak biasa di sore itu. Ketika Naning pergi meninggalkan rumah, Naning tidak membawa sepeda seperti yang biasa ia lakukan di Jumat sore ketika ia ingin pergi beribadah. Dan setelah kepergiannya, Naning yang biasanya akan pulang jam 7 di hari itu, Naning tak kembali dan dia ditemukan dengan kondisi yang sangat menyedihkan di kebun belakang sebuah gereja esok harinya. Warga desa gempar atas temuan itu dan keluarga minta polisi untuk bisa menemukan siapa dalang di balik perginya gadis manis 17 tahun ini. Investigasi yang kemudian dilakukan akhirnya singkatnya berhasil menangkap siapa sosok di balik dipanggilnya Naning ini. Orang itu adalah Nathanael Sri Haditama 22 tahun alias Nata. Nata nggak bisa mengelak lagi ketika petugas menemukan bukti chat yang ditemukan dalam ponsel milik Naning. Dalam chat itu dikatakan, di sore itu Nata minta Naning untuk datang ke gereja dengan tanpa membawa sepeda miliknya. Entah pakai jurus apa, Nata membujuk Naning untuk datang dengan tanpa membawa sepeda. Namun yang pasti setelah chat itu berakhir pula kehidupan Naning di tangan Nata. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dengan Naning? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Kisah memilukan ini sebetulnya tidak akan pernah terjadi jika jalinan cinta yang dijalani oleh Nata dan Naning telah sungguh-sungguh berakhir. Hubungan cinta mereka kandas saat Nata lulus dari SMK. Setelah lulus dari SMK, orang tua Nata yang bernama Pendeta Nur Hadi memasukkan Nata ke sekolah teologi yang ada di Kota Batu, Malang. Harapan Pak Nur Hadi adalah ingin membuat Nata menjadi seorang pendeta yang kelak nanti bisa menggantikan dirinya dan atau memiliki jemaatnya sendiri. Nata lahir dari pasangan Pak Paulus Nur Hadi dan istri. Nata merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Gereja Pentakosta yang dipimpin oleh Pak Nur Hadi berlokasi di Dusun Batu Ampal, Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kediri. Dan di gereja itulah kisah cinta antara Nata dan Naning terjalin. Baik Nata dan Naning adalah sama-sama jemaat pendeta Paulus Nur Hadi. Naning kenal betul dan tahu betul siapa itu Pak Pendeta, dan dia sangat menghargai sosok Pak Paulus Nur Hadi. Sebaliknya Pak Nur Hadi juga kenal baik dengan Naning dan keluarganya. Bahkan ia pun juga tahu hubungan pacaran yang dijalani oleh putranya. Hubungan cinta Nata dan Naning bermula ketika Naning masih duduk di bangku SMP, sementara Nata duduk di bangku SMK. Hubungan itu berjalan sebagaimana mestinya. Mereka kala itu masih bisa saling menjaga agar hubungan itu tidak terlalu membawa mereka ke arah yang tidak baik. Seperti yang saya katakan sebelumnya, setelah lulus dari SMK, Nata kemudian melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Teologi di Kota Batu. Dan seiring fokusnya Nata menjalani pendidikannya, hubungannya dengan Naning kemudian berakhir. Entah apa yang menjadi pemicu putusnya hubungan mereka kala itu. Namun yang pasti dari informasi yang berhasil saya dapatkan, selepas Nata lulus dari sekolah calon pendeta itu, atau kurang lebih 3 tahun mereka berpisah, Nata dan Naning akhirnya kembali jadian di 7 bulan setelah kepulangan Nata ke Kediri. Lebih lanjut dikatakan dari sumber yang berhasil saya kulik,
Didapatkan informasi bahwa hubungan yang mereka jalani di jadian sesi 2 mereka membawa mereka menjalani hubungan yang tak baik. Dikatakan Nata dan Naning pernah beberapa kali melakukan hubungan yang hanya pantas dilakukan oleh pasangan suami dan istri. Bahkan lebih parahnya, kemesraan tersebut mereka lakukan di sebuah ruangan yang ada di belakang gereja. Nah, dari intensitas hubungan terlarang yang mereka jalani itu, dikatakan akhirnya Naning mengalami telat datang bulan. Dan setelah mereka sama-sama melakukan tes dengan mandiri, didapatilah bahwa Naning kala itu telah berbadan 2, buah cinta Nata dan Naning. Seketika runtuhlah segala harapan yang telah Nata bangun di 3 tahun terakhirnya untuk menjadi seorang pendeta ketika tahu bahwa pacarnya telah berbadan 2. Bukan saja Nata yang merasa hancur akan adanya masalah ini, Naning pun sama. Dari keterangan teman satu bangku Naning yang bernama Rizkiana, seperti yang saya kutip dari surya.co.id, ia mengatakan bahwa belakangan sebelum Naning pergi, ada yang aneh dengan diri Naning. Naning yang merupakan orang ceria, ramai, dan suka bernyanyi, tiba-tiba perilakunya berubah 360 derajat. Naning dikatakan lebih suka terdiam, menyendiri, melamun, dan Naning lebih suka berdandan. Tak ada jalan lain selain Naning minta tanggung jawab kepada Nata atas kehamilan yang Naning alami. Naning tentu gak mau untuk menghilangkan begitu aja isi dalam perutnya, karena ia tahu akan resiko dan dosa yang akan ia tanggung kelak. Jadi minta tanggung jawab pada Nata adalah harga mati baginya. Demikian setelah tak ada lagi jalan yang bisa mereka ambil seiring dengan berkembangnya isi dalam perut Naning. Naning terus aja dan berusaha untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari Nata si calon pendeta. Namun betapa kesalnya Naning ketika permintaan itu selalu aja mendapatkan respon yang tidak membuatnya yakin. Nata selalu mengalihkan pembicaraan ketika Naning mencoba mengajaknya berbicara dengan serius tentang masalah yang terjadi dan selalu gak terlalu mengambil pusing akan masalah yang terjadi. Nata bagaikan sebuah batu yang dimana Naninglah yang menjadi air tetesannya. Tetes demi tetes yang Naning jatuhkan di atas permukaan batu itu lambat laun berhasil membuat sebuah lubang besar. Nah, usaha yang dilakukan Naning akhirnya membuat Nata menjadi apa? Ya, menjadi kesal. Nata gak mau terus-terusan dipaksa untuk menuruti permintaan Naning atas kehamilan yang semakin tua itu. Nata juga gusar atas desakan-desakan Naning untuk membicarakan hal itu kepada kedua orang tua Nata dan Naning. Dan dari hal inilah yang kemudian rencana busuk itu mulai menguasai hati dan pikiran Nata. Selintas ia berpikir untuk melakukan penghilangan terhadap Naning. Namun awalnya ia masih ragu dan bingung terkait bagaimana ia melakukannya. Namun niat busuk itu semakin menguasai dirinya ketika desakan itu semakin deras menghantui dirinya. Hari gelap yang menaungi hidup Naning terjadi di tanggal 15 Oktober 2010. Untuk memuluskan rencananya itu, Nata di sore sekitar jam 4 mengajak Naning untuk datang menghadiri ibadah di gerejanya. Namun Nata berpesan agar jangan membawa sepeda pancal yang biasa ia bawa ketika ia datang ke gereja. Nata menyuruhnya untuk jalan kaki saja, dan sialnya Naning kemudian masuk ke dalam jebakan yang Nata buat. Setelah Naning berpamit kepada kedua orang tuanya, Naning kemudian pergi berjalan kaki dari rumahnya di desa Darungan ke lokasi yang terjanji. Singkatnya, setelah Naning sampai di lokasi, Nata segera menyambutnya, dan kemudian ia mengajak Naning pergi ke sebuah tempat atau ruangan yang ada di lingkungan gereja itu, sebuah ruangan yang biasa mereka pakai untuk memadu kasih. Seperti yang saya kutip dari detik.com, di sore itu tujuan Nata mengajak Naning adalah sama seperti biasa, yaitu untuk melakukan hubungan terlarang di sebuah ruangan di belakang gereja. Tanpa Naning sadari bahwa ajakan itu adalah rangkaian jebakan yang sedang Nata mainkan. Di dalam ruangan itu, setelah kemesraan berbulu serigala itu berlangsung, tiba-tiba saja di saat Naning lengah, Nata kemudian mengambil satu tali atau kabel mikrofon yang parahnya telah ia siapkan sebelumnya. Dan dengan kabel itu ia belenggu jalur nafas Naning dengan sekuat tenaga. Naning yang tentu kaget ketika menerima serangan itu sempat berontak untuk melepaskan diri dari belenggu kuat kabel. Ia coba untuk singkirkan tangan kuat Nata. Ia coba pula untuk meraih kepala Nata. Namun takdir berkata lain. Jeratan itu akhirnya berhasil membuat Naning lemah dan semakin tak berdaya. Ia pun rebah ke lantai dan tak lama kemudian ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah berhasil melampiaskan emosi yang tak terkendali, Nata kemudian segera berpikir tentang bagaimana cara menyingkirkan tubuh Naning yang terkulai lemas. Segera ia pergi ke area terbuka di bagian belakang ruangan tersebut. Ia ambil sebuah tangga, Nata angkat tubuh Naning dan dengan sekuat tenaga ia lempar tubuhnya dengan melewati tembok hingga terjatuh ke area kebun tebu di balik tembok gereja.
selesai. Seperti yang saya sebutkan di awal video tentang bagaimana kasus ini bisa terungkap, yang adalah Pak Usman si pencari kayu yang pertama kali menemukan tubuh Naning. Dan teman Naning yang bernama Rizkiana lah yang sepertinya berandil besar dalam usaha polisi mengungkap kasus ini. Sebab di pagi tanggal 15 Oktober, ia tak sengaja melihat percakapan SMS Naning dengan Koko, panggilan sayang Nata. Yang isinya adalah Koko mengajak Naning untuk datang ke gereja dengan tanpa membawa sepeda. Singkatnya terungkaplah semuanya. Nata nggak bisa berkata banyak ketika semua barang bukti dan saksi memojokkan dirinya sebagai pelaku utama dalam kasus ini. Kepergian Naning tentu membawa duka yang mendalam bagi Pak Ali dan Ibu Yuli, orang tua Naning. Tak banyak yang bisa mereka lakukan selama proses doa dan tutup peti yang dilaksanakan di rumah duka di Desa Darungan. Pak Paulus Nurhadi yang pula datang membawa santunan tak luput dari kesedihan yang mendalam. Santunan yang kala itu sedianya akan diberikan sebagai tanda maaf kepada pihak keluarga Pak Ali ditolak oleh Pak Ali. Namun bukan artinya Pak Ali menaruh dendam kepada Pak Paulus Nurhadi. Sebaliknya, ia telah memaafkan segala kesalahan yang dibuat oleh Nata. Namun proses hukum harus tetap dijalankan. Proses rekonstruksi kasus penghilangan nyawa ini saat itu sengaja dilakukan di halaman Mapolda Jawa Timur. Sebab petugas tak mau ambil resiko terkait riuhnya warga dan emosinya warga kepada Nata. Dan di dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Kediri, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Nathanael Sri Haditama dengan hukuman, bisa ditebak? Iya, 11 tahun penjara, lebih ringan 6 tahun dari tuntutan yang diajukan oleh JP. Pertimbangan Pak Hakim dalam memberikan vonis itu adalah terdakwa masih muda dan terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama menjalani persidangan. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir